saya akan membawakan materi tata krama. Dalam bahasa Arab, akhlak, tingkah laku, ya. Seperti apa yang disampaikan oleh moderator tadi, bahwa akhlak itu sangat penting. Sekalipun ilmu pengetahuan tinggi, kalau tidak punya akhlak, itu tidak ada artinya. Nah, itu tidak ada artinya. Begitu hebatnya iblis sebelum dijadikan Adam alaihissalam, tapi karena dia tidak punya akhlak, disuruh sujud tidak mau sujud, maka iblis itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu ya. Nah, jadi anak-anakku semua, tentu tata krama atau akhlak ini sangat penting bagi siswa. Ya, sangat penting bagi siswa. Bahkan seluruh manusia. Ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu karena akhlaknya, baik kepada binatang, kepada sesama manusia, kepada umat-umat yang bukan Islam, dia menghormati semua. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu marilah kita mengirimkan selawat kepada beliau agar kita umatnya konsisten mengikuti ajaran beliau. Anak-anakku yang saya banggakan, serta Bapak Ibu Guru yang saya hormati, alhamdulillah, jadi saya akan memasuki tema ini, tata krama. Ya, coba perhatikan. Tata krama, ya. Tata artinya aturan. Ya. Aturan atau kaidah atau susunan. Jadi madrasah itu, manusia itu tentu punya aturan, tentu punya tata, tentu punya susunan. Ya. Ibadah pun harus punya aturan. Ya, ibadah khususnya ibadah salat ada aturannya. Ya, mulai dari takbiratul ihram, itu aturan semua itu masuk pada wilayah wajib. Sampai dengan salam. Itu kalau di wilayah salat. Aturan, kaidah atau susunan. Jadi harus tersusun. Kemudian krama artinya ragam atau hormat. Jadi tata krama, aturan, kaidah, sopan santun. Itulah akhlak. Ya, tingkah laku manusia. Kalau manusia tidak mempunyai akhlak, ya sama dengan binatang. Ya, binatang tidak punya akhlak. Mau kencing di mana, mau berak di mana, ya mau makan di mana. Kalau manusia tidak, tentu punya aturan, punya akhlak. Itu ya. Jadi yang membedakan kita manusia dengan hewan adalah ada tata keramanya kalau manusia. Iya, kalau hewan tidak ada tata keramanya. Coba kita lihat hewan. Ya, sembarang dia ambil, sembarang dia makan. Kalau kita manusia, dipilih-pilih yang bisa kita makan, dipilih-pilih yang bisa kita minum. Itu ya. Itu. Jadi, tata krama atau sopan santun yaitu aturan-aturan yang berlaku baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pergaulan. Jadi ada juga itu aturan tertulis
Seperti yang ada di sekolah ini ada aturannya secara tertulis. Ada juga aturan manusia secara tidak tertulis. Itu ya. Apa tujuannya? Tujuan sopan santun untuk saling menghargai, menghormati, dan melayani sehingga pergaulan itu menjadi menyenangkan. Saling menghormati, saling menghargai, saling melayani sehingga pergaulan menjadi menyenangkan. Kalau kita saling menghormati antara teman dengan teman, pasti tenang kita. Tapi kalau tidak saling menghormati, umpamanya ada yang kurang ajar, bagaimana perasaan kita? Kalau ada kurang ajar teman kita terhadap diri kita, senang atau tidak? Tidak. Makanya itu ada namanya sopan santun, menghormati. Kalau umpama si A menghormati si B, senang atau tidak? Senang kalau menghormati. Kalau saling patotoai, senang atau tidak? Tidak. Itulah akhlak. Saling menghormati. Kita lihat selanjutnya. Dasar-dasar tata krama, sopan santun. Bagaimana contoh sopan santun? Halo? Ada yang bisa memberikan saya contoh sopan santun? Kalau umpama kita lewat di depan guru, bagaimana kalau sopan santunnya kalau kita lewat depan guru? Kalau ketemu guru memberi, kalau lewat di depannya, apa biasa ajarkan ke orang tua kita dulu? Tabe. Itu menghormati itu. Lewat di depannya orang tua, harus kita sopan. Berbicara dengan guru, berbicara dengan orang tua, berbicara dengan teman, harus punya sopan santun. Yang kedua, memberi perhatian kepada orang lain. Memberi perhatian kepada orang lain. Bagaimana contohnya? Perhatian kita kepada orang lain. Kalau umpama ada teman tidak sempat hadir, tidak ke sekolah, kita pergi lihat, peringatkan, Kalau umpama ada teman kita sakit, kita pergi jenguk. Itu namanya memberi perhatian kepada orang lain. Kalau umpama teman kita minta tolong, kita mampu, kita tolong. Itu namanya memberi perhatian kepada orang lain. Kalau teman kita umpama terjatuh, kita bantu. Itu namanya perhatian kepada orang lain. Kemudian selanjutnya menjaga perasaan orang lain. Menjaga perasaan orang lain. Bagaimana contohnya? Apa contohnya kalau mau menjaga perasaan orang lain? Jangan kita apa? Apa contohnya? Coba saya melihat menjaga perasaan orang lain. Tidak mengejek orang lain. Tidak mengejek orang lain. Itu menjaga perasaan orang lain. Umpama ada orang seperti saya ini
tidak ada gigi di samping, ya karena sudah ompong, ya sudah camuk, diejek-ejek, orang tersinggung. Jadi kalau ada teman tak, ya lain bentuknya, lain anunya itu, jangan diejek. Ya, jangan diejek. Untuk menjaga perasaan orang lain supaya dia tidak tersinggung. Karena semua itu adalah pemberian dari Tuhan. Ya, semuanya apapun model yang kita miliki itu pemberian dari Tuhan. Makanya itu kita syukuri. Kemudian selanjutnya menepati waktu dan janji. Menepati waktu dan janji. Kalau umpama berjanji besok kita ketemu, harus kita tepati. Iya. Kalau kita berjanji harus kita penuhi. Iya. Seperti anak-anakku semua kalau sudah berjanji sekolah di sini taat kepada aturan, harus kita laksanakan itu. Karena janji itu, janji kita itu. Jadi menepati waktu dan janji. Kemudian memiliki rasa toleransi. Apa contohnya? Ya, kepada sesama teman, ya, kalau ada yang yang berbuat salah, itu mungkin karena hilaf, maka kita harus istilahnya toleransi, ya, saling menghormati, menghargai. Kemudian dapat menguasai diri. Coba perhatikan, menguasai diri. Bagaimana contohnya? Ya, harus perkataan kita harus kita kontrol. Tangan kita harus kita kontrol supaya jangan sampai sembarang na pegang, jangan sampai sembarang na pukul. Iya, mata juga harus dikontrol, jangan sampai sembarang mau lihat. Iya, mulut juga harus dikuasai semua. Artinya dikuasai di sini ya kita pikirkan yang pantas disebut dan diucapkan, yang pantas dilihat silahkan dilihat, yang tidak pantas dilihat jangan dilihat. Itu ya, itu menguasai diri. Kemudian selanjutnya berusaha untuk memahami orang lain. Berusaha untuk memahami orang lain. Jadi orang lain yang ada di sekitar kita harus kita pahami. Ya, harus kita pahami. Bagaimana cara memahami diri orang lain? Dilihat dari tingkahnya, dilihat dari perbuatannya. Ya, jangan semau-maunya kita berbuat mengata-ngatai atau memukul kepada yang ada di sekitar kita, yang kita pahami. Ya, kita harus memahami orang lain yang ada di sekitar kita. Kemudian, jadi secara umum dalam kehidupan manusia, bukan dalam kehidupan siswa. Coba kita lihat disegani, ya, membuat seseorang disegani, dihormati, disenangi.
Ya, kita disegani kita punya akhlak. Ya, coba kehidupan Rasulullah. Kafir Quraisy dan ditakuti karena akhlaknya. Ya, sekalipun dia berbuat jahat kepada Rasul, tersadar bahwa sungguh mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena dia tidak membalas cacian, bahkan dia berdoa, ya, untuk dia sadar. Kira-kira kalau kita dipukul sama teman, melawan atau tidak? Iya, di sini bilang tidak. Kalau orang besar mungkin tidak. Ya, tapi kalau kita mau disegani, mau dihormati, mau disenangi orang, ya harus mempunyai akhlak atau tata krama. Nah, itulah pentingnya. Kemudian selanjutnya itu ya hubungannya dengan orang lain itu baik kepada sesamanya, bahkan membuat kejengkelan ya sesama manusia atau sesamanya sendiri dalam setiap situasi. Ya, kalau kita baik kepada orang lain dimanapun kita pergi, tidak merasa takut-takut. Tapi kalau orang yang tidak baik akhlaknya, pasti kalau pergi di sebuah tempat, ya pasti. Kemudian selanjutnya ada apa? Sekolah, kantor, dan masyarakat. Ya, dapat memelihara suasana yang baik. Iya, di lingkungan keluarga. Nah, itu di dalam keluarga kita tentu kalau kita mempunyai akhlak, mempunyai tata krama, pasti kita dapat memelihara suasana yang baik, baik di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, di lingkungan ya, itu ya. Itu kalau kita mempunyai tata krama yang baik atau mempunyai akhlak yang mulia. Nah, tata krama yang jadi perhatikan matanya ke atas, kemudian telinganya Anda pahami. Karena ini sangat perlu. Biarpun kau pintar, biarpun kau hebat, kalau tidak punya tata krama, tidak punya akhlak, tidak ada artinya. Betul apa yang disampaikan moderator tadi. Ya, tata krama yang perlu diperhatikan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Coba kita lihat tata krama berbicara. Ya. Tata krama berbicara. Berbicara seperlunya saja. Tidak
Terkadang itu ada orang kalau berbicara, ya dia terus berbicara. Ya. Oh iya. Pak menyinggung perasaan orang lain. Jadi kita dilarang berkata-kata, hendaklah berbicara jujur, terus terang, tidak mengada-ngada. Ya, tidak membuat cerita. Ya, membuat cerita palsu, membuat berita palsu. Nah, itu ya. Namanya jujur, apa yang terjadi, apa yang dilihat, itu saja kita sebut. Ada orang yang tanya kita, ya biasanya kejadian ya, ada tambah, oh ya begitu memang itu, Ustaz, kemarin itu begini, 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 terus. Nah, itu namanya, ya, mengada-ngada. Jadi dilarang kita membuat cerita. Tadi dia mengatakan terjadi, maka ini namanya mengada-ada. Nah, biasa juga itu banyak sindir-sindir orang. Iya, merendahkan orang lain. Nah, ini perlu ini, jangan sombong dan merendahkan orang di sekitar kita. Coba, bagaimana contohnya? Coba siapa yang merendahkan orang lain? Apa tuh kamu begini begini? Nah, itu kamu ini orang miskin begini, itu merendahkan orang. Tidak boleh ya? Iya, sendiri. Iya. Ah, ada yang memberi kita ucapkan alhamdulillah, syukur kepada Allah. Hendaknya mendengarkan dengan penuh hormat. Maaf, ya. Orang tua itu kalau memberi, dengar. Karena semua orang tua tidak ada yang ingin anaknya itu ya. Jadi makanya itu orang-orang
yang menjadi doktor itu karena mendengarkan nasihat kalau berbicara orang tua, ya suka juga macodot-codot. Berarti itu orang tidak mempunyai tata kerama. Menyela pembicaraan. Apa artinya? Itu penting. Biarkan dia, umpama ada dua orang berbicara. Oh iya beda, begitu jangan. Tidak boleh ya. Ya. Pembicaraan orang lain ketika dia bicara. Ya. Sopan dan menyapa dengan hormat. Jadi ya, bertemu guru iya, tapi jangan lari-lari. Tadi kemudian tidak mengejek, menyindir, mengolok. Anak-anak, orang tua, ya